Shalom Alaikum Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya untuk belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk waktu ini. Kami akan belajar firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus bekerja di hati kami, memberi penerangan di hati kami, membuat kami bisa memahami firman-Mu ini Tuhan. Kami berdoa, biarlah Engkau yang berkuasa atas kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk belajar firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal yang ke-22 ayat 14. Kejadian 22 ayat yang ke-14 saya akan bacakan, demikian firman Tuhan. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ayat ini berbicara masalah Tuhan menyediakan. Di dalam bahasa Ibrani-nya kita sering mendengar itu, yaitu Yehovah Jireh atau Jehovah Jireh atau Yahweh Yireh, itu tergantung transliterasi masing-masing. Tapi kita biasa mendengar Yehovah Yireh. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, yang namanya menyediakan itu berarti menyiapkan atau mengadakan. Dan kita saat ini belajar bagaimana Yahweh Jireh, bagaimana Tuhan menyediakan. Nah, berdasarkan dengan konteks dan teks ayat ini ada 4 hal yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama, Yahweh Jireh atau Tuhan menyediakan bisa terjadi di mana saja. Yahweh Jireh bisa terjadi di mana saja. Di ayat ini disebutkan di atas gunung Tuhan akan disediakan. Nah, menurut Kejadian 22 ayat yang kedua dan juga 2 Tawarik 3 ayat yang pertama, itu adalah Gunung Moria. Gunung Moria. Gunung Moria ini lokasinya itu wilayah perbukitan di Yerusalem, ya, di Yerusalem. Dari Berseba itu tempat Abraham tinggal pada saat itu sekitar 80 km. Dan kalau kita lihat ayat yang keempat dikatakan, ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatannya lah kepadanya tempat itu dari jauh. Berarti bisa dikatakan kalau puncak Gunung Moria ini ya 3 hari ya. 3 hari perjalanan yang dilakukan oleh Abraham, Ishak. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kalau sekarang yang namanya Gunung Moria itu ya sudah tidak ada ya, karena sudah menjadi tempat yang lain. Sekarang itu ada berdiri di tempat itu adalah namanya Dome of the Rock. Dome of the Rock yang dipercaya bahwa di tempat itu ada reruntuhan bait suci. Ada reruntuhan bait suci. Keadaan Gunung Moria itu pada zaman Abraham tuh masih sepi ya. Masih sepi, masih sunyi. Bisa dikatakan terpencil. Bahkan sampai zaman sebelum Daud itu ya. Jadi terakhirnya Daud yang membuat rame itu sepi, itu terpencil. Nah, itu sunyi. Nah, menarik di situ dikatakan Tuhan menyediakan. Artinya apa? Artinya bahwa Yahweh Jireh bisa terjadi di mana saja, termasuk di tempat yang terpencil ini, termasuk di Gunung Moria ini atau Bukit
Moria ini tempat yang sunyi, tempat yang sepi, tempat yang terpencil, tetapi di sana bisa terjadi, terwujud Yewa Jireh atau Tuhan menyediakan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, apakah Anda saat ini sedang berada di tempat yang terpencil, yaitu yang seakan-akan jauh dari jangkauan berkat Tuhan? Tidak ada harapan sepertinya. Kok tidak ada tanda-tanda untuk berkat Tuhan itu menghampiri Anda? Ingat bahwa Yewa Jireh bisa terjadi di segala tempat, termasuk di mana Anda berada, dalam kondisi apa Anda berada. Terpencil, sepertinya jauh dari berkat Tuhan. Tetapi ingat, Yewa Jireh bisa Anda alami, karena bisa terjadi dimanapun Anda berada, dalam situasi apapun yang Anda alami saat ini, apapun itu, Yewa Jireh bisa terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, Yewa Jireh terwujud sesuai keperluan. Ingat, Yewa Jireh terwujud sesuai keperluan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, yang diperlukan saat itu adalah domba. Domba. Kenapa domba? Karena ini merupakan sebuah wujud kurban bakaran. Itu sudah dimulai dari Habil ya. Kalau kita perhatikan, Habil itu memberikan kurban bakaran berupa domba. Kemudian dilanjutkan oleh Nuh, dan sekarang lihat di sini adalah oleh Abraham. Jadi domba yang diperlukan. Lalu itu dilembagakan oleh Musa. Kalau Bapak Ibu baca kitab Imamat, itu akan menemukan di sana penjelasan mengenai kurban bakaran. Salah satunya adalah domba. Tetapi sesungguhnya ini merupakan sebuah nubuatan, di mana kemudian tahun-tahun yang akan datang dari peristiwa ini, Yesus Kristuslah yang adalah anak domba Allah yang dikorbankan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, di gunung atau di Bukit Moria ini tidak ada domba. Tidak ada domba. Abraham pun tidak membawa. Kan yang dia bawa Ishak. Ditemani oleh hambanya kan. Hambanya nanti berhenti di satu tempat, baru mereka berdua naik ke puncak Bukit Moria itu. Tidak bawa. Jadi untuk korban bakaran kan diperlukan domba. Perhatikan ini. Yewa Jireh terjadi di sana. Artinya apa? Bahwa Yewa Jireh terwujud sesuai keperluan, yaitu domba. Dan itu diwujudkan di sana, di Gunung Moria. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, mungkin seringkali Anda berkata, kayaknya saya memerlukan mobil ini, gitu ya. Tapi perhatikan dalam hidup Anda, apakah itu keperluan? Jadi kita tidak bisa mengklaim, wah ada pendeta yang berkhotbah, Anda akan mendapatkan mobil misalnya gitu. Lalu kita bilang amin. Belum tentu. Karena apa? Karena apakah itu keperluan? Kita bilang Yewa Jireh, tapi apakah itu keperluan? Kalau yang namanya Yewa Jireh itu terwujud oleh karena keperluan. Abraham merasakan, melihat secara nyata Yewa Jireh terwujud di hadapannya, karena yang dibutuhkan, yang diperlukan saat itu adalah domba, dan Tuhan mewujudkan itu. Jadi kita tidak bisa mengklaim begitu saja dengan perkataan Yewa Jireh amin, tapi kita menginginkan yang lain yang bukan keperluan kita. Tidak bisa. Kalau itu sesuai keinginan kita, belum tentu Yewa Jireh ini terjadi. Tapi kalau keperluan kita, kalau kebutuhan kita, Yewa Jireh akan terwujud, akan terjadi. Itu yang kedua.
Yang ketiga, Yahweh Jireh terjadi karena iman. Yahweh Jireh terjadi karena iman. Mari perhatikan ayat yang kelima. Saya akan membacakannya. Ayat yang kelima demikian. Kata Abram kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Perhatikan. Aku beserta anak ini. Abram beserta Ishak. Itu dikatakan di situ dalam kata kami. Walaupun sesungguhnya ya tidak ada kata kami, cuma itu sesuai konteksnya ya kami, yaitu Abraham dan Ishak. Itu sesuai konteksnya benar. Kami akan pergi ke sana. Ya, kami akan pergi ke puncak. Kalian tinggal di sini. Kami akan pergi ke puncak. Perhatikan. Nanti kami, itu artinya Abraham dan Ishak akan kembali kepada bujangnya itu yang ditinggalkan. Perhatikan ini. Kan Tuhan menyuruh untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Tapi Abraham katakan kami. Berarti dia dan Ishak akan kembali lagi kepada bujangnya itu. Mengapa demikian? Itu artinya iman. Bukankah Abraham mengatakan kami, bukan saya? Kalau andai kata tidak punya iman, kami akan ke puncak itu, nanti saya akan kembali kepadamu. Tapi tidak. Kami akan ke puncak membawa korban yang adalah Ishak, sebetulnya kan korban untuk dikorbankan kepada Allah, menyembah Allah, lalu kami akan pulang kepadamu, kembali kepadamu. Berarti kan dua orang, bukan saya tapi kami. Ini adalah wujud iman. Mari perhatikan ayat yang ke-8. Demikian. Sahut Abram, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk kurban bakaran baginya. Anakku, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Perhatikan ini. Kepada Ishak pun dikatakan demikian. Allah akan menyediakan. Padahal yang disuruh adalah untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Tapi Abraham katakan Allah akan menyediakan. Ini kan karena Ishak tanya, ini tidak ada apa-apa ini. Cuma ada kayu dan api. Ya kan? Tapi Tuhan memberikan kekuatan kepada Abraham. Sehingga dia mempunyai iman kepada Tuhan. Nanti Tuhan akan menyediakan, anakku. Ini iman. Luar biasa. Nah Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Kalau kita ingin Yahweh Jireh itu terwujud dalam kehidupan kita, harus miliki iman. Harus ada iman. Kalau tidak ada iman, tidak pernah akan terjadi itu Yahweh Jireh. Harus ada iman di dalam diri Anda dan saya. Jadi Yahweh Jireh, Tuhan menyediakan. Itu akan terwujud, akan terjadi kalau ada iman di dalam diri Anda dan saya. Yang keempat, Yahweh Jireh terjadi karena ketaatan. Bapak Ibu, kalau kita lihat ayat yang kedua ini agak aneh ya. Coba kita perhatikan ayat yang kedua. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasih, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ini perintah yang aneh. Mengapa saya katakan sebagai perintah yang aneh? Ini kan yang dikorbankan manusia. Ya, aneh ya. Korban kan binatang gitu kan. Abel korban binatang domba. No, korban binatang domba. Ini yang disuruh dikorbankan manusia, Ishak. Aneh kan? Aneh. Kemudian keanehan yang lain,
Ini bertentangan dengan janji Tuhan sendiri. Perhatikan Kejadian 12 ayat yang kedua. Di sana dikatakan bahwa Tuhan akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar. Berarti dia punya keturunan kan. Nah, keturunan itu dimiliki oleh Abraham dengan Sarah istrinya. Nah, keturunan itulah yang akan, anak itu yang akan membuat keturunan menjadi banyak. Tapi ini perintahnya suruh dikorbankan. Aneh. Berarti kan tidak bisa toh korban anak ini kemudian dijanjikan keturunan yang banyak. Tidak bisa, anaknya aja dikorbankan. Aneh. Yang aneh yang lain tuh anak satu-satunya yang dikasih oleh Abraham. Anak satu-satunya. Ini perintah yang aneh. Tapi perhatikan ayat yang ketiga. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk kurban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Perhatikan kalimat atau kata-kata keesokan harinya. Keesokan harinya itu bukan besok, kapan saja, bukan. Misalkan keesokan harinya itu bisa pagi, siang, atau sore, bukan. Keesokan harinya, kata Ibrani yang dipakai di sini adalah boker. Nah, kalau saudara diberi kesempatan ke sana, tiap pagi orang biasa mengucapkan selamat pagi itu boker tov. Boker tov. Boker. Itu pagi-pagi, artinya memang pagi. Jadi keesokan harinya ini benar-benar pagi. Artinya apa? Segera itu kan. Itu kan perintahnya semalam gitu. Kemudian keesokan harinya. Jadi segera itu, segera. Boleh dikatakan segera. Mengapa demikian? Karena Abraham taat. Abraham taat. Dia tidak tawar-menawar dengan Tuhan. Tuhan 4 hari lagi, 3 hari lagi, atau 5 hari lagi ya Tuhan. Tidak. Keesokan harinya, pagi-pagi, boker. Ya. Boker toh, selamat pagi. Boker, pagi-pagi. Belum siang. Pagi-pagi. Karena ketaatan. Jadi, Yahwa Jireh bisa terjadi karena ketaatan. Nah Bapak Ibu, kalau Anda ingin merasakan Yahwa Jireh terjadi dalam hidup Anda, taat. Taati firman Tuhan. Taati perintah Tuhan. Jangan malas melakukan firman Tuhan. Jangan ogah-ogahan melakukan firman Tuhan. Taat. Karena Yahwa Jireh bisa terjadi kalau Anda dan saya taat. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kalau saat ini, sekali lagi, kalau Anda berada dalam situasi yang mungkin merasa sepi, merasa sunyi, merasa terpencil, karena seakan-akan jauh dari berkat Tuhan, seakan-akan masalah yang datang, masalah ekonomi, keuangan, atau apapun juga. Dan firman Tuhan katakan, Yahwa Jireh, Tuhan menyediakan. Itu bisa terjadi dimanapun dan dalam keadaan apapun saat ini Anda berada. Yahwa Jireh bisa terjadi. Amin. Yahwa Jireh bisa terjadi. Yahwa Jireh terjadi karena Bapak Ibu memerlukannya. Ada keperluan dalam kehidupan Anda, maka Yahwa Jireh akan terjadi. Tak pernah Tuhan akan membiarkan kita ini terpuruk, jatuh karena kekurangan-kekurangan itu. Tidak. Yahwa Jireh akan terjadi karena Anda memerlukan. Yahwa Jireh akan terjadi kalau Anda punya iman bahwa Tuhan memang akan menyediakan. Yahwa Jireh terjadi kalau Anda taat kepada firman Tuhan. Oleh sebab itu, ingat ini, Yahwa Jireh. Mari kita
menyiapkan diri untuk Yehovah Jireh terjadi dalam kehidupan kita. Apapun situasi yang kita alami, dimanapun kita berada, apapun keperluan kita, mari kita beriman dan taat kepada Tuhan. Maka Anda dan saya akan merasakan Yehovah Jireh. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami pelajari. Biarlah Roh Kudus bekerja di hati kami, sehingga kami sanggup untuk melakukan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian.